Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kalian tetap semangat belajar di tengah pandemi dan tetap selalu berdoa. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Anak-anak semuanya, di pelajaran akidah akhlak, materi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada materi akidah. Kita sudah mempelajarinya 2 minggu ke belakang. Kita sudah belajar tentang ilmu kalam. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang aliran-aliran kalam. Dan kemarin kita sudah belajar materi akhlak. Materi akhlak yang pertama kemarin kita sudah mempelajari bagaimana caranya menghindari perilaku dosa besar. Dan hari ini kita akan mempelajari materi akhlak lagi, ya, yang bertemakan etika berpakaian, etika perjalanan, etika berhias, etika bertamu dan menerima tamu. Dan hari ini kita akan belajar tentang etika atau adab berpakaian. Sebetulnya seberapa penting sih pakaian buat kita? Ya, betul sekali, sangat penting. Karena pakaian adalah salah satu dari kebutuhan primer manusia. Tidak ada manusia yang tidak butuh pakaian. Ada di antara kalian yang tidak perlu pakaian? Tentu saja tidak ada kan? Tarsan aja butuh pakaian, apalagi kita. Nah, anak-anak semua dalam bahasa Jawa dikatakan bahwa kebutuhan primer manusia niku wonten tiga. Ingkang kaping pisan pangan atau makan. Nggak ada manusia yang tidak butuh makan. Semua manusia butuh makan. Yang nomor dua ada sandang atau pakaian. Dan yang ketiga ada papan atau tempat tinggal. Jadi ketiga tadi yang saya sebutkan itu adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkannya. Semua membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, hari ini kita akan membahas pakaian. Sebetulnya pakaian itu apa sih? Dalam definisi pakaian ada beberapa definisi. Yang pertama ada yang mengatakan pakaian itu adalah penutup. Ada juga yang mengatakan kalau pakaian itu adalah sesuatu yang dipakai. Sesuatu yang kita pakai itu namanya pakaian. Nah, kemudian dalam kajian agama bahwa pakaian itu adalah sesuatu yang menutup aurat kita. Sebelum kita lanjut ke etikanya, etika atau tata cara berpakaiannya, kita bahas terlebih dahulu yuk tentang aurat. Sebetulnya aurat itu apa? Iya, betul sekali. Aurat itu adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Secara bahasa, aurat itu berasal dari kata ar yang berarti onar, aib, atau tercela. Dalam konteks agama, aurat itu bisa dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali oleh orang-orang tertentu, yaitu muhrim kita. Itu namanya aurat dalam konteks agama. Kemudian dalam ilmu fikih, aurat itu pembagiannya sebagai berikut. Kalau auratnya laki-laki, itu sudah ada batasannya, yaitu baina syurah warukbah, antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut itu auratnya laki-laki. Kemudian auratnya perempuan adalah seluruh anggota badan kita kecuali muka dan telapak tangan kita. Nah, ini adalah auratnya perempuan. Kemudian kenapa harus kita tutupi? Karena yang pertama adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat. Banyak disebutkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan banyak juga disebutkan dalam hadis, ya, yang di banyak riwayat hadis. Kemudian kita juga memang membutuhkan pakaian. Baik, selanjutnya kita akan bahas fungsi dari pakaian itu sendiri. Yang pertama, fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Penutup aurat, tadi sudah disebutkan auratnya laki-laki batasannya dari mana ke mana, auratnya perempuan apa dan
Apa? Ya, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan ya. Jadi itu adalah auratnya perempuan yang harus ditutupi. Jadi pertama, fungsi pakaian itu sendiri, selain pakaian adalah kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan primer manusia, pakaian juga berfungsi sebagai penutup aurat. Nah, dalam agama kita diatur tata cara berpakaian seorang muslim dan muslimah. Apa saja sih yang harus dipenuhi atau kriteria apa saja yang harus kita penuhi eh, dalam hal berpakaian? Yang pertama, kita berpakaian tidak boleh transparan dan ketat. Transparan itu seperti apa? Transparan itu ketika kita menggunakan pakaian, misalkan kerudung nih, kerudung kan salah satu bagian dari pakaian nih. Jadi kalau pakainya perempuan kan mulai dari kerudungnya, bajunya, roknya sampai sampai ke bawah, sampai kaos kaki, sepatu dan seterusnya, itu namanya pakaian. Nah, salah satu contohnya kita menggunakan kerudung. Ternyata ketika kita menggunakan kerudung, telinga kita nampak tuh, kelihatan tuh warna warna telinga kita kelihatan gitu. Warnanya, bentuknya itu kelihatan. Atau leher kita kelihatan. Itu berarti baju kita masih transparan. Kemudian tidak boleh ketat. Ketat itu yang seperti apa? Baju yang ketat itu berarti bentuk dari anggota badan kita itu kelihatan. Misalkan lengan kita nih gedenya segede apa, kelihatan tuh gedenya. Bisa diukur ya. Wah, tuh lengannya segini nih, ukurannya segini nih, seperti itu. Itu namanya baju ketat. Jadi orang melihat kita itu masih bisa melihat bentuk tubuh kita. Berarti kita menggunakan pakaian yang belum memenuhi syarat karena masih transparan dan ketat. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian laki-laki bagi perempuan dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak menyerupai pakaian laki-laki bagi perempuan dan tidak menyerupai pakaian perempuan bagi laki-laki. Jadi laki-laki punya pakaian sendiri, perempuan juga punya pakaian sendiri. Kita perempuan tidak diperkenankan untuk menggunakan pakaian yang semisal dengan pakaiannya laki-laki. Kenapa? Karena kita juga sudah punya pakaian sendiri. Ya, begitu pun laki-laki. Sebaliknya laki-laki juga tidak boleh menggunakan pakaian yang semisal atau mirip dengan pakaiannya perempuan. Gitu. Jadi, ya, itu adalah kriteria, salah satu kriteria dari pakaian muslim dan muslimah. Tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis. Kemudian tidak menyerupai busana non-muslim. Jadi kita menggunakan pakaian, menggunakan baju yang tidak sama dengan baju yang digunakan oleh orang-orang non-muslim. Seperti apa baju non-muslim itu? Tentu saja baju yang tidak mencerminkan keislaman kita, baju yang tidak sesuai dengan aturan-aturan akidah kita. Itu baju yang digunakan oleh orang-orang non-muslim. Ibu tidak harus menjelaskan detail di sini ya. Kalian, ibu yakin sudah paham bagaimana baju yang digunakan oleh orang-orang non-muslim. Tentunya baju yang terbuka auratnya, baju yang tidak sesuai dengan kriteria cara berpakaian di akidah kita. Kemudian kita kriteria berikutnya adalah pantas dan sederhana. Kita tidak dianjurkan menggunakan pakaian yang mahal, tetapi pakaian yang pantas dan sederhana. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama dari pakaian adalah menutup aurat. Fungsi yang kedua, pakaian juga bisa berfungsi sebagai perhiasan. Pakaian berfungsi sebagai perhiasan. Artinya, ketika kita menggunakan pakaian, diperuntukkan untuk memperindah atau mempercantik pemakainya. Bagaimana seharusnya kita menggunakan pakaian supaya semakin indah, semakin cantik? Tentunya kita harus memperhatikan etika dan estetikanya. Pakaiannya serasi apa enggak? Bersih enggak? Warnanya matching apa enggak? Rapi apa enggak? Pas enggak kita menggunakan pakaian di saat itu? Pas enggak kita menggunakan pakaian di momen itu? Jadi kita tetap harus memperhatikan etika dan estetikanya. Jadi pakaian juga berfungsi sebagai perhiasan, mempercantik kita. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga, pakaian itu melindungi kita dari bencana, melindungi kita dari bahaya. Seperti apa? Seperti gigitan nyamuk, ya, gigitan serangga, atau sengatan matahari.
Oleh karena itu tadi etika dan estetika berpakaian tetap kita perhatikan. Karena apa? Karena jangan sampai kita menggunakan pakaian ternyata pakaian tidak berfungsi untuk melindungi tubuh kita, bahkan membuat kita sakit. Oleh karena itu kita harus memperhatikan nih, kita lagi berpakaian di saat apa, kita lagi pakaian lagi dalam acara apa, itu harus kita perhatikan. Kemudian fungsi yang terakhir adalah untuk menunjukkan identitas, untuk sebagai penunjuk identitas kita sebagai seorang muslimah. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Di sana dijelaskan ketika Allah memerintahkan kepada Nabi ya untuk memerintahkan kepada istri-istri dan anak-anak perempuan Nabi untuk mengulurkan jilbabnya supaya apa? Supaya mereka itu bisa dibedakan dengan yang lain atau nampak identitasnya. Jadi kita berpakaian itu membuat kita berbeda dengan orang lain. Seperti itu. Oleh karena itu kalau kalian memang mengaku berakidah Islam, tentu saja kalian juga harus berpakaian seperti yang diatur, yang diajarkan dalam agama kita. Seperti apa? Seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan di atas. Supaya apa? Supaya kita bisa dibedakan mana seorang muslimah, mana seorang yang non muslim, mana yang muslim, mana yang non muslim. Seperti itu. Nah, di sini pakaian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk ya. Yang pertama, pakaian yang untuk menutup aurat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, pakaian sebagai ekspresi dari suatu kreativitas di bidang fashion sehingga bernilai sebagai perhiasan. Jadi, dalam berpakaian, kalian harus memperhatikan bahwa berpakaian itu bukan hanya sekedar untuk menutup aurat saja. Yang penting aku nutup aurat nih, karena saya taat sama Allah gitu. Bukan sekedar itu, tetapi kita juga harus memperhatikan etika dan estetikanya. Masa iya sih ketika saudara kita ada yang ditinggal atau ada yang kehilangan anggota keluarganya, meninggal dunia gitu. Terus kita takziah nih, mau takziah ke saudara kita. Terus kita menggunakan baju dengan warna yang mencolok ya, menggunakan baju warna kuning nih, atasnya warna kuning, kemudian kerudungnya warna merah. Kemudian di atas kerudungnya dikasih bros bentuk bunga matahari warna kuning gitu ya. Kemudian kita datang ke pemakaman gitu, ke tempat orang yang sedang ditimpa musibah. Tentu saja itu nggak sesuai secara etika, tidak bisa dibenarkan seperti itu. Jadi kita tetap harus memperhatikan etika dan estetikanya. Kalau kita sekedar wah aku berpakaian yang penting menutup aurat, sekedar aku taat sama Allah, kita bisa menggunakan apa aja. Bisa menggunakan karung ya untuk menutup badan kita, atau bisa menggunakan plastik untuk menutup kepala kita, menggunakan apa aja yang penting menutup aurat. Tapi di sini kita juga perlu memperhatikan etika dan estetikanya. Anak-anak semuanya, pakaian tadi dikatakan sebagai penunjuk identitas kita. Ketika kita menggunakan pakaian, orang akan melihat, wah, dia itu seperti apa? Pemikiran itu bagaimana? Saat ini saja ketika kita melihat orang yang menggunakan pakaian, pasti kita sudah langsung menjustis, wah dia itu seperti ini. Ketika pakainya, wah dia kerudungnya panjang banget ya, kerudungnya panjang banget, kemudian gaya pakainya seperti ini, oh pasti dia pemikirannya seperti ini. Beda dengan ini, wah dia sih seperti ini, pasti pemikirannya seperti ini. Nah, itulah bukti bahwa pakaian sebagai penunjuk identitas kita. Anak-anak semuanya, sekali lagi saya katakan bahwa kita berpakaian tidak hanya sekedar sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah saja, tapi di sini juga kita sedang membawa diri berdakwah, mengajak kepada orang-orang yang belum mau menggunakan pakaian secara Islam. Kadang-kadang misalkan ya kaum milenial misalkan, mereka beranggapan bahwa kalau aku harus menggunakan baju muslimah, maka aku tidak keren lagi. Kenapa nggak keren lagi? Sebab harus menutup aurat seperti itu, harus gelibet-gelibet seperti itu. Kita hendaknya membuat mereka tertarik untuk bisa melakukan
kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah untuk menutup auratnya dengan baik. Baik, anak-anak semuanya, selanjutnya eh, kita melihat contoh-contoh berpakaian yang sudah sesuai dengan akidah dan pakaian yang belum sesuai dengan akidah. Ini adalah contoh-contoh berpakaian yang sudah sesuai dengan akidah kita. Berikut contohnya. Dan selain pakaian yang sesuai dengan etika akidah kita, tentu kita juga butuh perbandingan. Ini adalah contoh-contoh pakaian yang tidak sesuai dengan etika akidah kita. Banyak di antara kita yang berpikiran salah. Ketika kita mau taat kepada Allah dengan menutup aurat, terus kita berpikir bahwa itu adalah satu bentuk dari keterbelakangan atau ketinggalan zaman. Sama sekali tidak ada yang ketinggalan zaman ketika kita taat kepada Allah. Anak-anak semuanya, oleh karena itu, ingat ya, kita juga harus tetap memerhatikan etika dan estetika kita dalam berpakaian. Jadi kita harus bisa menempatkan diri, kita berpakaian seperti ini untuk acara apa, berpakaian seperti itu untuk acara apa. Karena apa? Karena kita juga eh, sedang berdakwah, kehidupan kita adalah dakwah, kita sedang berdakwah, kita mengajak orang-orang yang belum berhijab, yang belum menutup aurat, supaya mereka juga mau menutup aurat. Oleh karena itu, jangan khawatir, banyak sekali kalau kalian punya kreativitas memperindah, mempercantik penampilan kalian dengan tetap syar'i, dengan tetap menutup aurat kalian, tentu banyak sekali kreativitas-kreativitas yang bisa kalian aktualisasikan dalam pakaian kalian semuanya. Jadi jangan khawatir para milenial, kalian tetap juga bisa gaul walaupun kalian tetap bisa gaul meskipun tetap syar'i. Jadi tetap syar'i dan bisa gaul, itu pasti. Baik, anak-anakku soleh-solehah semuanya, selanjutnya adalah membiasakan diri beradab dalam berpakaian. Yang pertama, ketika kita berpakaian, kita disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Bersih, rapi, pantas, dan serasi. Di sini tidak ada kalimat mahal. Jadi kita tidak dianjurkan menggunakan baju mahal, ya. Hanya cukup bersih, rapi, pantas, dan serasi. Ya, menggunakan baju yang serasi itu harus kalian perhatikan. Kemudian berpakaian tidak hanya sekedar untuk menutup aurat saja. Kembali lagi, Ibu ulang di sini bahwa kita berpakaian tidak hanya untuk menutup aurat saja, tetapi juga kita harus tetap memperhatikan etika dan estetikanya. Kemudian, pakaian seorang laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Begitupun sebaliknya, pakaian perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Jadi pakaian perempuan dengan pakaiannya sendiri, laki-laki dengan pakaiannya sendiri. Kemudian kita juga harus menghindari berpakaian yang menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Jadi kita harus menghindari menggunakan pakaian yang dengan menggunakan pakaian tersebut terus kita menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi merasa hebat sendiri dengan menggunakan pakaian tersebut. Kita eh, apa namanya dianjurkan untuk meninggalkan pakaian yang menimbulkan kita kemudian merasa sombong gitu, merasa bahwa memunculkan kesombongan kita. Kemudian disunahkan ketika menggunakan pakaian kita berdoa, menggunakan dan melepaskan pakaian disertai dengan doa. Pasti kalian sudah hafal semua kan, doa memakai pakaian dan doa melepaskan pakaian. Kemudian tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup. Kita tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang ada gambar makhluk hidupnya, entah itu binatang ya, makhluk hidup, makhluk yang bernyawa. Kita tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang bergambar makhluk hidup atau simbol dari agama selain muslim, simbol agama non muslim kita tidak diperbolehkan.
ya, tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang ada gambar simbol non muslimnya. Kemudian ketika berpakaian kita disunahkan mendahulukan bagian kanan saat menggunakan pakaian. Jadi ketika kita menggunakan baju, sunnah mendahulukan tangan kanan terlebih dahulu, baru kemudian tangan kiri. Menggunakan celana pun kanan dulu, kemudian kiri. Itu berlaku untuk semua anggota badan kita, semua pakaian. Jadi kalau kita mau menggunakan pakaian, maka disunahkan kanan terlebih dahulu untuk menggunakannya, dan disunahkan kiri ketika kita melepaskannya, mendahulukan yang kiri ketika kita melepaskannya. Dan yang terakhir, dalam pembiasaan ada berpakaian, kita disunahkan memakai baju atau pakaian yang berwarna putih, karena Nabi dulu sering menggunakan pakaian warna putih. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita lihat ya dari budaya Arab itu, di sana kan gurun pasir ya, panas gitu. Jadi menggunakan baju warna putih itu memang membuat nyaman kita, karena membuat kita tidak tambah panas, tidak tambah gerah gitu, karena pantulan sinarnya tuh memantul, tidak meresap ke dalam tubuh kita. Kemudian kenapa menggunakan warna putih? Itu juga beralasan ketika kita menggunakan pakaian kemudian kotor, maka ketika bajunya warna putih maka akan cepat kelihatan, sehingga kita akan cepat membersihkannya dibandingkan dengan ketika kita menggunakan baju dengan warna yang gelap. Kiranya itu saja soleh dan solehah anak-anakku semuanya, pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya, yaitu adab berhias. Kalian persiapkan dulu semuanya materinya. Kalau ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan. Kemudian tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar, semangat membuat perubahan. Al-afu minkum, apapun yang terjadi, hidup itu indah, hadapi dengan senyuman dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.